kepada Dokter Vina, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fiana Nisa Fadila. Saya dokter umum fungsional di Klinik Pratama Kita. Sebelumnya juga terima kasih kepada MC yang sudah membuka acara dan mempersilakan saya untuk membuka materi pada siang hari ini. Sebelumnya di sini mungkin pesertanya ada berapa ya? Ada 12 orang. Oke, beberapa ada pasien prolanis yang sudah pernah bertemu dengan saya beberapa kali ya di klinik. Mungkin selebihnya ini pasien-pasiennya sedang menunggu giliran untuk melakukan cek darah sama urin ya di klinik. Jadi semoga acara ini meskipun bersamaan dengan kegiatan lain di klinik, semoga bisa mengikuti acaranya dan materinya dengan baik. Oke, kita mulai saja ya untuk mengefektifkan waktu kita. Jadi di sini saya diberi amanah untuk menyampaikan materi mengenai nutrisi tepat di bulan Ramadan. Gitu. Boleh slide? Ya. Jadi sebelum kita masuk ke intinya, mengetahui apa saja nutrisi yang tepat yang dibutuhkan oleh tubuh kita selama bulan Ramadan, kita harus tahu juga sebelumnya ini tubuh kita ini komponennya apa aja sih gitu. Jadi ini ada gambaran dari tubuh laki-laki dan perempuan dewasa. Secara umum, tubuh manusia ini terdiri dari beberapa komponen. Ada komponen besarnya yaitu sebesar 60% terdiri dari air, kemudian komponen sisanya yaitu ada komponen utama terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, mineral di dalam tubuh yang biasanya ini bervariasi tergantung tubuh dewasanya. Misalkan di sini pada perempuan dewasa yang normal, yang sehat, dia bisa terdiri dari jumlah lemak tubuhnya itu berkisar antara 23 sampai 31% atau pada laki-laki bisa berkisar antara 13 sampai 21%. Nah, sisanya ada komponen dari karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral lainnya. Begitu. Boleh lanjut slide? Nah, selain kita harus mengetahui apa saja komponen yang ada di dalam tubuh kita, untuk mengetahui nutrisi apa saja yang penting untuk tubuh, kita harus mengetahui terlebih dahulu prinsip dalam merencanakan diet kita. Jadi diet ini bukan berarti diet seperti pada umumnya awam mengetahui bahwa diet itu untuk menurunkan berat badan, bukan. Tapi diet ini berarti pola makan kita, gitu. Diet kebutuhan makan kita. Nah, jadi prinsip dalam perencanaan diet itu secara garis besarnya, yang paling singkat itu ada 3. Pertama, apa yang kita makan, diet kita itu harus adekuat atau harus cukup. Jadi harus memenuhi kebutuhan harian kita masing-masing. Setiap orang, laki-laki, perempuan, baik itu mulai dari anak-anak, dewasa, remaja, dewasa muda, baik itu laki-laki maupun perempuan, orang tua, orang yang memiliki penyakit tertentu, ibu hamil misalnya atau menyusui, memiliki kebutuhan kalori yang berbeda-beda. Ini juga dipengaruhi oleh aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kebutuhan kalori ini nanti biasanya bisa kita ukur, masing-masing orang pasti berbeda, meskipun secara rata-rata laki-laki dewasa kurang lebih membutuhkan 2.000 sampai 2.500 kilokalori, untuk perempuan kurang lebih 2.000 sampai 2.200 kilokalori gitu ya. Tapi nanti harus dipastikan dulu untuk kebutuhan masing-masing individu apakah sudah memenuhi atau belum. Gitu. Jadi nanti bisa tuh untuk
kita melakukan terapi, misalnya untuk menambah atau mengurangi berat badan dengan mengetahui kalori kita masing-masing. Prinsip yang kedua itu harus seimbang. Jadi prinsip seimbang nanti kita juga akan membahas mengenai diet gizi seimbang. Di mana diet gizi seimbang nanti kita perlu makanan yang terdiri dari karbohidrat, kemudian ada sumber lemaknya, ada sumber proteinnya, juga sumber seratnya, dan ditambah juga dengan adanya kebutuhan cairan melalui apa yang kita minum dan juga sebagian dari makanan. Selain itu, hal yang penting juga kita harus makan makanan yang bervariasi. Jadi tidak hanya satu makanan itu saja. Misalnya kita banyak karbohidrat atau banyak lemak atau terlalu banyak protein gitu ya. Misalkan pada beberapa kondisi mungkin sekarang kan banyak ya jenis-jenis diet, ada diet ketogenik, ada diet TBM dan lain-lain gitu ya. Biasanya ada paling sering diet yang tidak makan atau sangat mengurangi jumlah karbohidrat gitu ya, atau sebagai vegan, jadi hanya makan buah-buahan, sayur-sayuran aja, tidak makan protein dari daging gitu. Apakah itu efektif? Sebetulnya sih kurang efektif ya, karena semakin banyak jenis makanan yang kita makan, maka akan terpenuhi nutrisi kita dengan lebih baik. Karena misalnya satu buah-buahan tidak mencakup semua vitamin, mineral yang dibutuhkan tubuh. Jika ditambah dengan buah-buahan lain atau sumber makanan lain, mungkin nanti kebutuhan yang kurang itu bisa terpenuhi. Gitu. Boleh lanjut? Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa prinsip dari perencanaan diet yang ketiga itu ada gizi yang seimbang. Nah, di sini saya mengambil sumbernya dari ini ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kita mempunyai 10 pedoman gizi yang seimbang. Satu, yaitu mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Sesuai tadi ya, sudah saya jelaskan juga bahwa kita tidak cukup hanya makan satu macam makanan saja. Misalnya untuk yang nge-gym karena ingin punya otot yang banyak, terlalu hanya makan banyak protein saja. Sebetulnya itu kurang tepat juga ya, karena masih perlu nutrisi dari sumber lain seperti karbohidrat. Gitu ya, karena tubuh kita juga sangat perlu karbohidrat. Kemudian yang kedua, membatasi konsumsi panganan yang manis, asin, dan berlemak. Nah, untuk ini tentu tidak hanya untuk pasien yang memiliki kondisi medis tertentu ya, tapi secara untuk menjaga kesehatan kita, setiap orang membutuhkan pembatasan untuk makanan yang manis, yang asin, yang berlemak. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menghindari dari terjadinya penyakit-penyakit yang tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, atau obesitas gitu ya, atau penyakit-penyakit yang disebabkan sebagai komplikasi dari kondisi medis tadi. Misalnya jadi stroke, jadi serangan jantung gitu ya, karena terlalu tinggi darahnya, tensi darahnya, atau terlalu tinggi konsentrasi lemak di tubuhnya. Makanya kita harus membatasi konsumsi dari garam, gula, dan juga lemak. Sebagai singkatnya sih, kita hanya butuh gula kurang lebih 4 sendok makan setiap hari untuk dibatasinya. Kemudian garam, kebutuhan kita kurang dari 1 sendok teh per hari, dan juga lemak maksimal setara dengan 5 sendok makan setiap harinya. Kemudian yang ketiga, melakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Nah, tentunya setiap kita pasti ingin memiliki berat badan ideal gitu ya, yang terlalu berat ingin berat badannya menjadi ideal, yang terlalu kecil ingin juga menjadi ideal. Makanya selain
pemenuhan gizi dari makanan yang kita makan sehari-harinya. Selain aktivitas yang rutin kita lakukan setiap hari, kita juga perlu melakukan aktivitas fisik tambahan. Aktivitas fisik ini bukan seperti kan kita sehari-hari udah biasa nyapu, ngepel gitu. Itu tidak termasuk aktivitas fisik karena itu merupakan aktivitas harian yang biasa dilakukan oleh kita gitu. Aktivitas fisik ini bisa misalnya kita berolahraga ringan seperti jogging, jalan cepat gitu ya, atau berenang. Jadi bagi siapapun, bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun semua peserta webinar saat ini yang memiliki hobi, boleh dilanjutkan hobinya, meskipun sekarang lagi bulan puasa juga ya, cuman mungkin nanti untuk intensitasnya bisa dikurangi, jamnya atau waktunya, durasi olahraganya bisa dikurangi juga. Boleh sebelumnya berkonsultasi dulu dengan dokter yang biasa merawat ibu dan bapak. Gitu. Kemudian selanjutnya mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Nah, tadi protein ini sangat dibutuhkan ya sebagai zat pembangun tubuh. Jadi kalau kita mungkin seringkali makanannya terlalu banyak atau terkonsentrasi pada makanan karbohidrat, nasi, mie, atau makanan yang bertepung-tepung gitu ya, ayam goreng kan itu pakai tepung juga, itu kan ada karbohidratnya juga ya dari tepung gitu. Jadi selain itu harus memilih makanan yang berprotein juga. Protein ini bervariasi juga, bisa diambil dari protein hewani atau protein yang berasal dari hewan. Misalnya dari ikan, dari ayam, dari daging sapi, daging kambing, silahkan. Tapi untuk pasien-pasien yang memiliki kondisi medis tertentu, pastikan selalu berkonsultasi juga dengan dokternya untuk kebutuhan nutrisi proteinnya, apa saja yang diperbolehkan, seberapa banyak diperbolehkannya, seperti itu. Atau protein hewani seperti kacang-kacangan, kacang kedelai, contohnya tahu, tempe, itu juga kan mudah untuk didapatkan dan harganya masih cukup terjangkau. Itu juga bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan protein harian kita. Gitu. Selanjutnya untuk nomor 5 yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Nah, ini masuk ke dalam 10 prinsip pedoman gizi seimbang. Tujuannya untuk ya salah satunya menjaga kesehatan kita ya, menjaga kesehatan dan kebersihan kita dengan cara kita rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, mengurangi risiko kita untuk mengalami atau tertular penyakit-penyakit menular, misalnya lewat makanan atau minuman yang kita makan. Seringkali contohnya diare misalnya ya, atau muntah-muntah, muntaber gitu, atau misalnya sakit tipes atau tifoid. Nah, itu juga kan penyebabnya karena biasanya bukan karena kita kecapean ya, bukan karena masuk angin gitu. Jadi biasanya karena higienitas yang kurang. Misalnya kita jajan di sembarang tempat yang mungkin penjualnya kurang bersih, terus atau kitanya lupa cuci tangan, tidak memperhatikan kebersihan lingkungannya atau alat makannya atau makanannya, gitu ya. Jadi salah satunya penting untuk kita mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Apalagi kita sekarang masih pandemi ya, Bapak Ibu ya, belum selesai COVID-nya gitu. Salah satu jalan masuknya mungkin secara tidak langsung karena itu kita tangan kita menyentuh droplet atau ya droplet yang mengandung virus yang masih hidup kemudian tidak sengaja masuk ke mulut atau kita menggosok mata atau hidung jadinya terinfeksi virus COVID. Gitu. Selanjutnya nomor 6 ada biasakan untuk sarapan pagi.
Nah, ini mungkin pada sebagian orang ada yang saya nggak biasa dok untuk sarapan, kalau sarapan tuh nggak nyaman perutnya gitu. Sebetulnya kenapa sarapan pagi ini penting? Karena sarapan pagi ini merupakan sebagai apa ya? Simpanan atau modal utama kita untuk melakukan aktivitas seharian, apalagi yang bekerja gitu ya. Kalau misalnya orang yang hanya rebahan aja di rumah gitu ya, tidak melakukan apa-apa, mungkin kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh dia atau kebutuhan energi tidak sebanyak dengan orang yang bekerja, apalagi yang memiliki pekerjaan yang cukup berat, misalnya yang suka ngangkat-ngangkat barang gitu ya, atau yang bekerja di lapangan gitu. Makanya sarapan ini penting sebagai modal, sebagai kita meloading energi sebelum melakukan aktivitas seharian. Kadang-kadang kan ada yang bekerjanya sampai malam gitu ya. Pun sarapan ini penting selain untuk mengurangi risiko sakit-sakit seperti contohnya sakit mah misalnya gitu ya, kan sering tuh karena lupa sarapan sampai akhirnya sakit mah. Atau kalau sebelum pandemi, anak-anak sekolah banyak yang upacara sering kali pusing sampai pingsan gitu karena lupa sarapan. Gitu. Juga dengan kita sarapan sudah tercukupi makanan kita, akhirnya kita nggak jajan sembarangan tuh. Jadi mungkin sebagian besar pasien, saya nggak sarapan dok, tapi saya makan cemilan lontong gitu. Padahal kan itu juga udah makan berat ya, berupa karbohidrat gitu. Lontongnya pakai gorengan, bala-bala, pakai gehu, terus nggak lama 2 jam berselang jajan lagi gitu ya, baru jajan lontong gitu, baru nanti siang saya makan nasi gitu. Padahal di pagi dan juga pertengahan tadi jam 9 jam 10 kan sama-sama udah makan berat sebetulnya ya gitu. Jadi agar kita tidak banyak jajan juga, makanya sejak pagi udah harus sarapan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya nomor 7, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Pastikan kebutuhan rata-rata gitu, untuk kebutuhan air minum dewasa memang bervariasi juga ya sebetulnya, tergantung pada berat badan, tergantung juga pada aktivitas hariannya, misalkan. Terus apakah lebih banyak aktivitas di luar gitu ya, yang kalau aktivitas di luar, aktivitasnya berat, mungkin risiko untuk dehidrasinya lebih tinggi, apalagi sekarang lagi bulan puasa gitu ya. Jadi kita sangat butuh untuk memenuhi kebutuhan air minum kita. Kurang lebih 8 sampai 10 gelas atau setara dengan 2 liter. Bisa juga kita melihat kebutuhan cairan kita sudah tercukupi atau belum dengan kita melihat kualitas urin kita. Misalnya kalau urinnya cukup banyak, jernih atau sedikit kekuningan, itu kebutuhan cairan tubuhnya sudah tercukupi. Tapi kalau misalkan kebutuhan urinnya kita sedikit, terus pekat gitu ya, sampai kuning pekat gitu, kemungkinan kita mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi gitu. Terkecuali untuk pasien-pasien dengan penyakit tertentu ya, misalnya penyakit jantung, pembengkakan penyakit jantung kongestif, atau dengan riwayat penyakit ginjal stadium lanjut. Biasanya dokter yang merawat akan menginstruksikan pasien untuk mengurangi jumlah air yang diminum. Tujuannya agar tidak banyak air yang menumpuk di dalam tubuh, jadi tidak berat kerja beban jantungnya. Selanjutnya, banyak makan buah dan sayur. Tentunya ini kebutuhan serat dan juga vitamin mineral dibutuhkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. Jadi nanti kalau ke minimarket atau kemanapun sekarang, setiap mau beli makanan, apalagi cemilan gitu ya, dilihat selain dilihat tanggal kadaluarsanya, dilihat juga kalori makanannya, berapa gram
gulanya, garamnya gitu ya. Karena kan tadi kita harus membatasi garam dan gula dalam diet kita sehari-hari. Dan nomor 10, hal yang paling penting yaitu mensyukuri dan menikmati setiap aneka ragam makanan yang kita makan. Karena jika kita mensyukuri, maka nikmatnya akan bertambah. Gitu ya. Boleh dilanjut. Slide. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kita, yaitu mengenai puasa. Ya, di sini puasa secara definisi mungkin kita tahu bahwa puasa ini yaitu menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya matahari. Itu boleh dilanjut dulu. Slide. Nah, kita sebagai umat Muslim saat ini sedang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Makanya disebut puasa Ramadan, gitu ya. Tapi sejujurnya untuk puasa ini ada jenis puasa lain, misalnya intermittent fasting pada beberapa pasien yang dianjurkan oleh dokter gizinya mungkinnya atau oleh dokter yang merawat seperti dokter penyakit dalam. Pada beberapa pasien menganjurkan untuk melakukan puasa intermittent juga untuk menurunkan berat badan. Nah, untuk puasa Ramadan ini, biasanya seorang muslim menjalankan puasa waktunya bervariasi ya, tergantung kita tinggal di mana, iklimnya seperti apa. Contohnya seperti kita di Indonesia, rata-rata 13-14 jam kita berpuasa. Nah, selama kita berpuasa, kita kan mengurangi makan dan minum. Biasanya terjadi perubahan makan mungkin sebagian besar orang makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan juga sore sampai malam. Tapi sekarang kita makannya hanya di waktu kita berbuka dan juga di waktu kita sahur. Nah, karena adanya perubahan pola makan ini juga yang nantinya akan mengubah fisiologi tubuh kita. Jadi ada beberapa hal yang terjadi di tubuh kita yang beradaptasi mengikuti tubuh kita yang sedang berpuasa. Gitu. Boleh silakan di slide. Beberapa perubahan fisiologi di tubuh kita saat kita menjalankan puasa Ramadan. Di antaranya tadi bisa terjadi perubahan cairan tubuh dan juga elektrolit, kemudian perubahan pada jumlah sel darah, baik itu sel darah merah, sel darah putih, gitu ya. Kemudian ada juga perubahan pada profil lipid, gitu. Jadi bisa secara umum biasanya sih terjadi penurunan pada kolesterol total dan juga kolesterol jahat atau LDL dan juga meningkatnya kolesterol baik atau itu HDL secara umum normalnya gitu ya. Dan juga ada perubahan pada kadar gula darah puasa, biasanya terjadi penurunan pada kadar gula darah puasanya, kemudian terjadi perubahan indeks massa tubuh, lemak tubuh, dan juga lingkar perut. Nah, ini kan pasti berkaitan nantinya sama berat badannya turun nih selama bulan puasa. Secara normal, jika kita melakukan ibadah puasa, karena puasa ini di bulan Ramadan ini kan kita niatnya ibadah ya, bukan untuk menurunkan berat badan, kecuali memang itu kan sebagai bonus. Kecuali memang ada yang dianjurkan untuk menurunkan berat badan dan mungkin beberapa ada yang memang meniatkan sebagai tambahan gitu ya untuk menurunkan berat badan. Secara normal kurang lebih 2 kg 1 bulan itu kita bisa turun berat badannya jika dan hanya jika kita melakukan puasanya dengan baik dan benar, yaitu dengan tetap menjaga nutrisi dengan baik gitu. Selanjutnya, adanya penurunan faktor-faktor peradangan dan juga penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik. Jadi untuk yang memiliki tensi tinggi atau hipertensi secara normal pada bulan puasa ini tensi darahnya bisa turun ya Bapak Ibu. Tapi tadi kalau menjalankan ibadah puasanya dengan baik dan benar. Tuh. Boleh lanjut? Nah, ini saya jelaskan sedikit apa yang terjadi di tubuh kita sampai kok bisa terjadi penurunan tadi, penurunan berat badan, penurunan kolesterol, atau penurunan gula darah. Nah, ketika kita berpuasa, biasanya kan kita terakhir makan itu ketika sahur ya.
kita sahur makan beragam, ada nasi, ada lauk pauknya, ada minum, mungkin ada yang ditambah sedikit cemilan, ada yang minum susu juga. Nah, biasanya makanan ini ketika kita udah mulai stop makan, nanti kan akan mulai dicerna ya, dicerna di lambung, masuk ke usus, kemudian terjadi penyerapan, nanti akan terjadi diserap tuh gula-gulanya, lemaknya, proteinnya gitu ya oleh tubuh. Nah, pertama, tubuh kita ini sangat tergantung pada glukosa atau karbohidrat sederhana atau gula ya. Nah, tubuh kita ini seluruh bagian tubuh menggunakan gula itu sebagai bahan bakar untuk metabolisme, terutama sel otak dan juga sel darah merah. Mereka hanya makan glukosa. Jadi kalau nggak ada glukosa, tubuh kita pasti akan mencari sumber glukosa lain gitu. Nah, biasanya nanti yang akan pertama kali digunakan glukosanya itu selama kita puasa adalah gula dari apa yang kita makan. Nah, kemudian ketika gula yang dari makanan kita tadi sahur udah habis, kita akan mulai merasa lapar nih. Otak kasih sinyal, saya butuh gula lagi. Tubuh merespon dengan apa ya? Keruyukan, rasa lapar gitu ya. Nah, mulailah tubuh ini karena tubuh kita ini Masya Allah ya, diciptakan Allah itu sangat pintar, akan mencari sumber gula dari tempat lain. Nah, pada sehari-hari kan kita makan nih. Makanan itu apa yang kita makan nanti akan memiliki simpanan gula dalam bentuk glikogen. Glikogen ini akan disimpan di liver, di hati, dan juga di sel otot. Nah, hal yang pertama dipecah yaitu glikogen. Glikogen ini nanti akan mulai dipecah, diubah menjadi gula sederhana atau glukosa. Nah, glukosa inilah yang nantinya akan menjadi makanan sumber utama untuk otak, sel saraf, dan juga sel darah merah. Gitu. Bisa sih digunakan juga oleh sel-sel lain, nanti si glukosanya. Nah, itu biasanya terjadi di pukul 10 atau 11. Nah, ketika gulanya udah mulai habis lagi, nih, misalkan karena glikogen ini nggak boleh sampai habis, di tubuh masih harus tetap ada cadangan, jangan sampai habis. Mulailah tubuh mencari sumber lain, yaitu dipecahnya dari sel lemak gitu. Makanya kenapa tadi bisa berkurang ya lemak jahatnya gitu. Bisa turun ya berat badannya gitu. Salah satu komponennya kan dari lemak ya yang menambah berat badan. Nah, itu bisa terjadi penurunan berat badan karena mulai dipecah si lemaknya. Nanti dipecah menjadi asam lemak, nanti gliserolnya akan dirubah menjadi gula. Nah, nanti si gula ini yang akan digunakan juga untuk sel-sel lain sebagai sumber cadangan energinya gitu. Kalau misalkan kita terus melanjutkan puasa gitu ya, atau ada kondisi kelaparan misalnya, atau kita selama 1 bulan penuh kita berpuasa akan terjadi adaptasi lain karena kan tidak tadi glikogen nggak boleh terus-menerus digunakan sampai habis, asam lemak juga pastinya nggak akan digunakan sampai habis lemak tubuh kita. Minimal akan tetap ada 10% di dalam tubuh. Nah, tubuh ini pintar, biasanya mulai minggu kedua, ketiga gitu ya, akan menggunakan dari protein, dari otot gitu ya, dan juga lemak masih digunakan. Biasanya mulai dipecah tuh protein menjadi asam amino gitu ya. Itu bentuk sederhana, paling sederhana dari protein. Nah, nanti dari pemecahan ini akan diubah lagi menjadi gula sederhana atau glukosa. Begitu juga tadi sama ya, lemak dari asam lemaknya diubah lagi menjadi gula. Nah, ini juga sama, nantinya akan digunakan sebagai sumber energi atau sumber gula bagi otak, bagi sel darah merah, bagi sel-sel persarafan, dan juga sel-sel tubuh lainnya. Nah, kenapa salah satunya juga tubuh kita bisa berkurang berat badannya, karena kan nanti massa otot ya, akan berkurang seiring dengan protein yang dari otot yang dipecah.
Nah, ini juga yang nanti akan menjelaskan kalau misalkan kita berpuasa berlama-lama atau misalnya kita diet yang tidak makan karbohidrat sama sekali. Terbayangkan ya, yang digunakan apa? Lemaknya yang digunakan. Terus massa ototnya akan berkurang. Makanya biasanya bisa aja tetap buncit tapi tangan kakinya kecil karena massa ototnya yang berkurang gitu ya. Ini nggak bagus nantinya karena nanti si otak tidak dapat gula yang cukup baik. Biasanya dia lama-lama akan menggunakan badan keton yang ini sebetulnya kurang bagus untuk tubuh kita gitu ya. Boleh lanjut. Nah, kita mulai ke tips sehat selama bulan Ramadan. Oke, hal yang pertama yaitu jangan melewatkan sahur. Nah, ini sama prinsipnya dengan tadi, kita jangan melewatkan sarapan. Meskipun mungkin pada beberapa orang ada yang jadi mah ya gitu kalau nggak sarapan tuh kalau sarapan malah jadi mual dok gitu, atau sekarang juga sahur kan masih ngantuk atau bangunnya kesiangan gitu ya, jadinya udahlah nggak usah sahur gitu, niat aja cukup. Ya memang insya Allah kalau kita niatnya ibadah gitu ya, Allah juga di luar di luar nalar kita gitu ya, pasti insya Allah dikuatkan. Cuman kan kita nggak mau tuh selama kita saum, karena kita sengaja melewatkan sahur, malah jadi kerasa perih perutnya, malah jadi pening gitu, malah jadi lemes banget gitu ya. Sedangkan pada sahur itu juga penuh berkah gitu ya. Insya Allah kalau kita banyak berdoa di waktu sahur, insya Allah terkabul doanya, juga banyak berkahnya. Selain itu, sahur juga kan dibutuhkan untuk sebagai cadangan energi kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan juga dalam kaitannya karena selama Ramadan ini kita untuk beribadah, jadi biar ibadahnya nggak loyo, jadi biar siang-siang kita masih bisa tadarus, masih bisa sholat di waktu duha gitu ya. Jadi agar bekerjanya juga kalau kita niatkan sebagai ibadah gitu ya, apalagi ibadah di bulan Ramadan, pahalanya bisa berkali lipat gitu. Jadi kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita selama bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, berbuka puasa secara bertahap, perlahan, dan secukupnya. Nah, ini hal yang sangat penting. Kadang-kadang kita kan kalau selama kita puasa kan apa-apa tuh terlihat ini ya menggiurkan gitu. Melihat foto makanan di handphone atau di televisi, atau ketika kita lewat ada banyak tukang jajanan, rasanya pingin beli ini itu semua jadi beli gitu. Jadi berlebihan gitu makanan. Nah, kemudian kita biasanya pada beberapa orang barangkali ada yang kalau buka tuh langsung balas dendam gitu, segala langsung dimakan, ini itu gitu. Padahal kan Rasul juga mengajarkan kita gitu kalau berbuka puasa diawali dengan membaca basmalah dulu, terus kita minum air putih, makan beberapa butir kurma gitu, 3 butir kurma, baru setelah itu melaksanakan sholat maghrib, setelah itu dilanjut dengan makan utama gitu. Jadi bukan ini ketika buka Allahu Akbar kita langsung makan kolak, makan gorengan 1 porsi gitu, langsung makan sate, makan gulai, makan ini dan itu kurang bagus gitu ya, karena pertama bisa begah perutnya. Ini perutnya dari pagi sampai sore kosong gitu ya, rileks kondisinya, nggak ada keisi apa-apa, lagi kondisi tenang, tiba-tiba langsung dimasukin, diserbu semua makanan. Pasti kaget gitu ya, nantinya bisa mual, bisa kembung, bisa muncul banyak gas gitu, jadi banyak sendawa. Juga bisa terlalu tinggi nanti gulanya gitu ya, gula darahnya. Akibatnya nanti terlalu banyak zat insulin yang dikeluarkan sama tubuh, terus akhirnya banyak lagi yang kosong, banyak gula yang diserap oleh tubuh, akhirnya gulanya turun lagi dengan cepat, lapar lagi, makan lagi gitu, jadi makan yang berlebihan, juga akhirnya jadi ngantuk. Sedangkan tadi puasa Ramadan ini untuk beribadah setelah kita maghrib, isya, lanjut tarawih kan.
ini kita malah jadi tidak efektif ibadahnya karena kita terlalu kenyang, terlalu begah, akhirnya ngantuk, akhirnya ya udahlah nanti aja gitu tarawihnya. Jadinya terlewatkan ibadah-ibadah penting gitu ya. Juga harus pelan-pelan tadi ya, makanan itu harus dinikmati sesuai tadi yang prinsip 10 diet gizi seimbang, harus dinikmati, harus disyukuri, makan pelan-pelan aja, nggak akan habis, nggak akan dihabisin sama orang lain insya Allah ya. Dan juga secukupnya, gitu ya, karena Allah juga kan tidak suka ya hamba-hambanya yang berlebih-lebihan, makan secara berlebih-lebihan atau menjadi mubazir, gitu, sayang makanannya. Secukupnya saja. Kemudian yang ketiga, berbuka puasa dengan air putih dan mengkonsumsi makanan manis dari buah-buahan. Sama ya, sesuai anjuran Rasulullah bahwa kita buka puasa dengan air putih dulu gitu ya, atau boleh deh kalau mau minum air manis sedikit, misalkan teh manis, ya, tapi gulanya jangan banyak-banyak. Terus makan buah-buahan manis yang matang gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan sedikit gula darah kita setelah habis tuh dari pagi sampai sore digunakan terus gulanya sama tubuh gitu ya. Jadi untuk mengembalikan lagi biar kitanya bangun lagi, fresh lagi untuk melanjutkan ibadah lagi, maka harus naik dulu gula darahnya, tapi sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah minum teh manis, terus makan kolak 1 gelas, terus dilanjut sama paling ya es krim misalnya atau sop buah gitu. Aduh itu manisnya banyak sekali. Dan makan atau enggak kalau misalkan enggak ada buah kurma, boleh konsumsi makan apa tuh buah-buahan yang manis. Misalnya makanan yang buah-buahan manis dan juga berair ya untuk mengganti cairan seperti semangka, melon, jeruk yang manis itu silakan. Atau apa tuh timun suri juga silakan karena dia mengandung banyak air ya, komponennya 90%-nya air. Selanjutnya, ketika berbuka dan sahur, makanan terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, sayur, dan buah. Sama ya, intinya ke diet gizi seimbang. Mau lagi saum ataupun enggak, tetap kita harus makan diet gizi seimbang. Ada karbonnya, boleh dari nasi misalnya gitu ya, sebagai panganan khas Indonesia gitu ya. Nasi, proteinnya boleh dari telur, tahu, tempe, ayam, ikan, silakan. Terus lemaknya misalkan ya tidak boleh terlalu banyak kan ya. Baiknya sih nggak semuanya digoreng gitu ya, atau gorengan. Baiknya sih tidak terlalu banyak ya. Masih diperbolehkan untuk yang tidak memiliki kondisi medis tertentu, misalnya nggak obesitas, nggak darah tinggi, nggak tinggi kadar kolesterolnya, boleh ditambah gorengannya gitu ya. Dan juga sayur dan buah ini yang paling penting ya sebagai sumber serat biar nanti nggak sembelit karena terlalu banyak makan gorengan, terlalu banyak makan daging gitu ya. Jadi susah buang air besar. Jadi harus ditambahkan buah-buahannya. Kemudian hindari makanan yang terlalu asin, manis, dan berlemak. Sama ya tadi ya, agar nggak kok saya katanya dok, saya punya kencing manis, katanya gulanya bakal turun kalau lagi puasa. Ya sama aja, akan tetap tinggi kalau makanannya banyak yang manis. Saya punya darah tinggi kok katanya tensinya bakal turun, kok saya malah naik. Ya tetap akan naik kalau misalkan terlalu banyak konsumsi yang asin atau ngemil keripik, kerupuk yang banyak gitu ya. Atau kok nggak turun-turun berat badan saya dok gitu. Oh ternyata terlalu banyak makan lemaknya. Jadi bukannya tubuh ini capek untuk menggunakan apa yang ada di dalam tubuh, tapi menggunakan atau apa menyimpan, menimbun lagi gitu ya lemaknya. Semua gula kan nanti juga kalau tidak terpakai akan menjadi lemak juga ya gitu. Jadinya tadi kalau dilakukan dengan baik dan benar, insya Allah banyak manfaatnya sekali puasa Ramadan ini. Kemudian cukupi kebutuhan air, sama tadi 8-10 gelas, silakan dikonsumsi airnya selama kita tidak berpuasa. Jadi boleh dibagi sejak kita berbuka sampai sahur lagi gitu ya. Misalkan ketika berbuka 1-2 gelas, kemudian setelah tarawih, kemudian ketika bangun mau sahur, dan setelah makan ketika sahur gitu. Kemudian hindari rokok dan juga alkohol. Ya, ini kan banyak mudaratnya ya dibandingkan manfaatnya, jadi baiknya dihindari atau stop aja
gitu. Kemudian tetap melakukan aktivitas fisik, mau saum juga gitu ya, tetap melakukan aktivitas fisik yang ringan, 30 menit cukup, boleh dilakukan biar nggak pusing, biar nggak lemas, misalnya 2 jam sebelum berbuka puasa silakan. Kemudian istirahat yang cukup. Nah, ini juga sangat penting, istirahat yang cukup. Maksimalkan meskipun untuk beribadah, tapi jangan lupa istirahat ya. Siang boleh misalnya tidur 10-20 menit, tidur malam juga yang cukup, misalkan setelah tarawih jam 9, jam 10, jam 3 atau setengah 4 bangun gitu ya. Terus terakhir tetap mengontrol tekanan darah dan gula darah untuk pasien-pasien kronis ya. Boleh dilanjut. Slide. Oke, slide lagi. Sekarang nutrisi tepat di bulan Ramadan. Sama ya, prinsipnya itu harus diet gizi seimbang. Mungkin ini diulang-ulang biar nempel. Jadi terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, serat, dan juga air. Serat dan airnya jangan dilupakan. Jadi sekarang bukan pakai prinsip 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang pakainya diet gizi seimbang. Kalau tetap penasaran boleh di searching ya di Google, boleh lihat di Kemenkes. Boleh lanjut. Nutrisi selama bulan Ramadan. Nah, diet gizi seimbangnya betul terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, serat ditambah dengan asupan air minum yang cukup. Karbohidratnya diutamakan terutama ketika kita sahur, baiknya sih karbohidrat kompleks ya, bukan karbohidrat sederhana seperti sirup atau kental manis atau misalkan permen, itu kan karbohidrat sederhana ya, gulanya nanti cepat habis gitu ya. Sedangkan kalau karbohidrat kompleks dia kan nanti akan dipecahnya perlahan, pelan-pelan, jadi tubuh kita biasanya akan lebih kuat karena ketika udah dilepas nanti masih ada cadangannya gitu ya, karbohidratnya nggak langsung habis gitu. Kalau misalnya terasa juga ya, kalau misalkan makan yang manis nanti cepat kenyang tapi cepat lapar lagi dan juga cepat haus biasanya karena gula itu menarik air, nanti malah jadi beser. Takutnya dehidrasi. Dan kebutuhan air minum kurang lebih 8-10 gelas. Takut lupa. Boleh dilanjut. Oke, biar puasanya tetap kuat dan juga sehat, penting sekali untuk makan sahur. Tadi sudah saya jelaskan sebagai bahan bakar utama. Ketika bahan bakar minyak kita naik gitu ya, tapi bahan bakar tubuh kita berupa makanan waktu sahur jangan dilewatkan. Ya, gitu. Selanjutnya, penuhi kebutuhan air harian. Selanjutnya juga menghindari tadi sama ya, konsumsi gula yang tinggi, garam yang terlalu banyak, atau makanan terlalu berpengawet. Berpengawet biasanya dia mengandung garam yang tinggi juga, nanti bisa tensinya pada tinggi gitu ya. Juga cepat haus nantinya. Juga kan kurang bagus juga ya makanan berpengawet bagi tubuh kita. Banyak yang tidak bermanfaatnya. Kemudian hindari konsumsi minuman berkafein. Mungkin ada pada beberapa orang ya yang harus minum kopi, teh gitu ya. Tapi minuman berkafein ini takutnya pada beberapa orang bisa bikin asam lambungnya naik, nanti malah jadi sakit mah. Itu boleh di-mute dulu nggak ya? Gitu. Terus juga mungkin ya Bapak Ibu yang masih belum ke-mute, di-mute dulu. Oke, terima kasih. Sama nanti biasanya minuman ini bisa menyebabkan efek diuretik. Jadi lebih sering buang air kecil, lebih beser. Khawatirnya terjadi dehidrasi apabila kebutuhan air minumnya tadi belum terpenuhi 8-10 gelas atau pada beberapa pasien yang rentan yang memiliki penyakit tertentu, khawatir mudah dehidrasi. Ya. Kemudian perbanyak konsumsi makanan yang kaya akan air. Jadi misalnya dari kalau makanan makan yang berkuah boleh, silakan gitu ya, kayak sayur bayam, sayur sop. Jadi ada sayurannya, ada juga kuahnya gitu ya. Atau buah-buahan tadi seperti semangka, pepaya juga boleh, melon, timun suri gitu ya, itu juga boleh mengandung banyak air. Lanjut.
Nah, ini boleh diklik sih videonya. Itu animasi singkat. Nah, misalkan kita kebutuhan air sehari, Dok, kan begah banget ya kalau minum harus 8 sampai 10 gelas. Kalau sekali minum 2 gelas, 2 gelas kan begah sekali gitu. Nah, tapi kita bisa membaginya kok gitu. Misalnya saat berbuka puasa 1 gelas, saat apa tuh? Setelah sholat maghrib 1 gelas. Setelah makan kan kita berbuka, makan takjil, sholat maghrib, terus baru makan besar kan ya, makan utama. Nah, setelah itu kan minum lagi 1 gelas. Terus itu apa tuh, selepas sholat isya, juga misalkan selepas tarawih, minum lagi. Sebelum tidur kita minum lagi. Bangun ketika mau sahur 1 gelas lagi, ketika sahur 1 gelas lagi. Gitu. Jadi tetap cukup nih 8 sampai 10 gelas. Boleh diputar tuh animasinya? Nggak bisa ya? Sama aja sih sebetulnya. Nggak bisa, nggak apa-apa. Dilewat aja. Kalau nggak bisa dilewat aja. Oke. Nah, makan sahur. Ini makan sahur kan tadi sangat penting ya, sebagai bahan bakar untuk melakukan aktivitas selama puasa, terutama kelompok yang rentan. Misalnya orang yang sudah sepuh, lansia, tapi masih mau saum gitu ya, boleh, tapi harus tercukupi, jangan lupa makannya gitu, minumnya juga. Atau ibu hamil dan menyusui yang memilih untuk berpuasa, dan juga anak-anak yang mungkin baru belajar puasa atau sudah dianjurkan puasa gitu ya. Anak-anak kan kadang-kadang kalau sahur karena nggak mau bangun gitu ya, masih ngantuk gitu, tapi boleh dibujuk nanti anak-anaknya untuk tetap makan sahur. Saya nggak mau nasi, ya udah dikasih sereal silakan, atau mau roti silakan gitu ya. Yang penting tetap makan, takutnya lemes, kasihan gitu kalau anak-anak. Atau ibu hamil menyusui kan sangat butuh nutrisi ya, bahkan kalorinya lebih tinggi sedikit daripada wanita sehat pada kondisi yang tidak hamil maupun tidak menyusui gitu. Kadang-kadang butuh tambahan kalori sekitar 300 sampai 400 atau 500 kilokalori gitu. Jadi harus makan sahur. Gitu ya. Kemudian makanannya karbohidrat kompleks, boleh dari nasi, nasi putih, nasi merah lebih dianjurkan karena lebih tinggi seratnya, juga lebih rendah glycemic index-nya, atau jadi kalau makan tuh gulanya nggak cepat naik gitu. Lebih bagus mungkinnya untuk pasien-pasien dengan kencing manis atau diabetes mellitus. Kemudian roti boleh, kalau pada beberapa orang yang mah mungkin ada raginya ya, mungkin ada yang bisa perih kadang-kadang atau mual, baiknya dihindari, atau gandum gitu ya, silakan. Atau tadi boleh pasta, boleh silakan sereal, oatmeal itu juga boleh. Kemudian makan makanan yang tinggi protein. Baiknya sih proteinnya bisa terdiri dari kedua komponen ya, protein dari nabati dan juga hewani. Misalkan ada tahunya, ada tempenya, ada juga telurnya, ada ikannya gitu. Boleh silakan. Dari susu juga, susu sebagai sumber kalsium, protein, lemak juga ada di susu ya. Kemudian lemak secukupnya, boleh misalkan dari makanan yang digoreng juga kita kan udah ada lemaknya ya dari situ, meskipun baiknya kalau mengolah makanan itu alangkah lebih baik dikukus, direbus, ditumis. Tumis kan pakai minyaknya cuma sedikit gitu, jadi tidak terlalu banyak lemaknya, dan juga asupan garamnya dibatasi. Oke, slide. Nah, contohnya menu sahur kalau bingung, "Aduh, saya harus makan apa ya, Dok ya?" Gitu. Boleh deh dikasih contohnya, misalnya makan 2 lembar roti. Kalau untuk anak-anak kan butuh banyak nutrisi ya, nanti rotinya boleh dikasih selai kacang, selai coklat gitu ya, silakan, atau selai stroberi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang punya, berat badan berlebih, punya kolesterol, punya darah tinggi, baiknya roti gandum tawar aja gitu ya. Terus kecuali kalau kebutuhan lainnya belum terpenuhi ya, boleh ditambah sedikit, sedikit aja. Kemudian nasi 1 centong misalnya, atau oatmeal, itu silahkan, kan orang mau beda-beda ya makannya. Terus bikin omelet sayuran, telur orak-arik gitu ya, kan nggak terlalu banyak minyaknya ya.
Atau kalau nggak pakai minyak, boleh pakai butter yang unsalted, yang nggak ada garamnya, itu silahkan. Pakai margarin cuman boleh satu sendok margarin. Lagi kan margarin udah ada garamnya juga ya. Terus sayuran segar, sayuran boleh dua porsi sayuran tuh boleh kita masak sayuran pakai kuah gitu ya, sayur sop, sayur bayam, sayur asem, sayur lodeh, itu silakan. Tapi sayurannya jangan terlalu matang sampai layu banget, sampai warnanya jadi gelap. Nanti sayang nutrisinya jadi habis gitu ya, vitamin-vitaminnya jadi kurang optimal untuk tubuh. Buah potong yang segar, buahnya baiknya buah potong, tidak di jus. Kalau minum jus tidak dikasih gula gitu ya. Baiknya sih buah yang manis yang banyak airnya. Jadi selain dapat gulanya, dapat airnya, dapat juga vitaminnya gitu ya. Air putih boleh tuh ketika sahur 2-3 gelas air putih. Untuk yang memiliki anak yang sedang tumbuh gitu ya, atau ibu hamil, ibu menyusui, setelah makan utama boleh ditambahkan camilan. Kalau itu juga perutnya masih cukup ya. Jangan dipaksain, takutnya malah jadi dimuntahkan makanannya. Boleh nanti ditambah susu misalnya gitu ya, ditambah susu 1 gelas, juga camilannya, misalnya kue kering, biskuit, kue bolu boleh, dikasih donat boleh gitu ya. Baiknya sih nggak terlalu manis juga ya, secukupnya saja. Oke, boleh dilanjut. Makanan ketika berbuka. Nah, tadi kita harus ingat kalau karena udah ikut webinar ini, jadi kalau lihat makanan, oh ya harus pelan-pelan. Kalau makanan tuh gak usah cepet-cepet dihabisinnya, nggak akan ada yang ngambil juga gitu ya. Jadi mau rebutan sama siapa, bukan lomba-lomba juga. Jadi nanti pertama ya baca basmalah dulu, minum air putih 1 gelas gitu ya, atau mau teh manis dengan gula yang sedikit saja boleh, silakan. Kemudian makan kurma, 3 butir kurma atau buah-buahan manis dan segar. Setelah itu misalnya kita kan sholat maghrib, kita makan utama, terdiri dari karbohidrat, dari protein, sayur-sayuran, buah-buahan, dan sama tadi batasi makanan yang diolah dengan digoreng, misalnya gorengan banyak banget makannya gitu ya, 5, ada bala-balanya, ada cirengnya, ada kehunya, ada ubi gorengnya, ada pisang gorengnya, aduh banyak sekali ya, itu lemaknya banyak sekali nanti yang ditimbun oleh tubuh. Terus dinikmati makanannya ya, tadi jangan lupa harus pelan-pelan makannya, bisik keselak gitu ya. Terus juga tidak tergesa dan makannya nggak boleh berlebihan. Tadi bukan ajang untuk balas dendam. Berbuka juga merupakan ibadah ya, harus menyegerakan tapi tidak tergesa dan tidak berlebih gitu. Boleh lanjut. Ini kayaknya slide terakhir ya. Pas nih. Contoh menu berbukanya, tadi minum air putih, makan kurma 3 butir, atau makan buah potong, melonnya, semangkanya boleh gitu ya, biar warna-warni, jadi menggugah selera juga. Kalau bentuknya salad buah gimana dok? Yang pakai mayones gitu ya. Boleh kalau untuk pasien untuk yang tidak memiliki kondisi medis tertentu tadi ya, karena kan mayones juga dia memiliki lemak. Ada lemaknya, ada lemaknya. Juga tinggi garamnya biasanya ya dari mayones, atau dibikin sop buah pakai pakai kental manisnya banyak sekali, terus gitu pakai gula yang dicairkan, aduh gulanya banyak sekali ya, nanti ngantuk, mau tarawihnya malah jadi lemes gitu. Terus makannya tadi mengganti cairan, juga ada sayurannya, boleh dari sayur sup, sayur bayam, ini setelah sholat maghrib misalnya gitu ya. Dari proteinnya boleh bikin pepes ayam, pepes ikan. Sebetulnya untuk protein hewani, dan juga kan biasanya di protein di daging-dagingan juga mengandung lemak ya. Memang yang disarankan daging-daging putih itu lebih baik, misalkan dari ikan, dari ayam, untuk mengurangi lemaknya
kulitnya yang enaknya, yang nikmat itu ya, yang bikin lezat itu baiknya sih dihilangkan atau dikurangi makan daging merah seperti apa tuh daging sapi, daging kambing gitu ya, baik dibatasi aja. Terus salad sayuran segar, sayurannya dipotong-potong dari apa tuh selada, misalnya dipakai tomat cherry gitu ya, pakai olive oil, pakai olive oil itu apa? Minyak zaitun, apa ya, betul ya? Minyak ya, boleh misalkan pakai gitu. Pakai dressingnya garam sejumput dikit aja ya, boleh, biar ada rasanya. Atau buah potong. Terus air putih 4-5 gelas dimulai dari ketika kita berbuka, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, tarawih, dan mau tidur. Gitu ya, 4-5 gelas cukup. Juga ini, ada tambahan susu dan juga camilan untuk yang membutuhkan. Seperti tadi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, atau yang dianjurkan untuk menambah berat badan. Misalnya boleh ditambah camilan, silakan. Oke. Oh, ini masih ada ya. Puasa untuk pasien yang dengan penyakit kronis. Ini kan pastinya ada rambu-rambunya ya. Jadi nggak boleh semua ditabrak makanannya. Pertama yang paling penting, pasien-pasien prolanis misalnya ya, melakukan konsultasi dulu dan juga pemeriksaan kesehatan baiknya itu optimalnya sih sejak 1 bulan sebelum Ramadan. Tapi sekarang pun bukan hal yang terlambat ya, mumpung sekarang masih minggu pertama, bagus sekali sekarang kan ada pemeriksaan kesehatan juga ya di klinik, jadi nanti kita bisa lihat tuh indikatornya untuk yang punya penyakit kronis, gulanya, apakah masih harus ada penyesuaian obat-obatan gitu ya, atau tensinya, atau kolesterolnya, nanti silakan konsultasi, diskusikan dengan dokter yang merawatnya, baik itu dokter di klinik kita, atau dokter di tempat lain, atau dokter spesialis yang menangani penyakit Bapak dan Ibu. Kemudian dan untuk pasien-pasien diabetes mellitus gitu ya, tadi jangan lupa untuk pertama dikonsumsi obatnya sesuai anjuran. Kan kadang-kadang mungkin ada pasien yang bingung ya, dok ini ada obat yang harus diminum 3 kali, apa saya boleh mengurangi jadi 2 kali atau enggak gitu. Terus saya pakai insulin dosisnya harus disesuaikan atau enggak gitu ya. Atau misalkan ketika memutuskan untuk puasa, akhirnya ada keluhan nih saya jadi sering lemas gitu, sering pusing. Bagaimana dok sarannya? Nanti boleh berkonsultasi dulu untuk disesuaikan makanan yang boleh dikonsumsi, obat-obatannya seperti apa, obatnya apakah masih diminum dengan dosis yang sama, waktunya bagaimana gitu. Jadi jangan mengurangi atau menambah obat-obatan sendiri karena khawatir risikonya karena sekarang lagi bulan puasa. Gitu. Udah ya, konsultasi aja kalau ada apa-apa dengan dokter yang biasa merawat ibu dan bapak. Sekian, pas ya jam 15. Oke, ini mah animasi sedikit sih. Nggak bisa diklik, nggak apa-apa. Oke, udah. Klik lagi, terima kasih. Oke, sekian Bapak dan Ibu dan semua partisipan yang menyimak. Ya, semoga materinya bermanfaat ya, bisa diserap dengan baik gitu. Maaf kalau banyak yang diulang-ulangi karena memang materinya yang pentingnya itu dan biar bisa menyerap dengan baik kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak Dr. Vina atas penjelasannya ya, sangat jelas dan rinci mengenai nutrisi yang penting, terutama di bulan Ramadan. Dan juga sangat membuka wawasan ya, terutama untuk masyarakat umum, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, mengenai pentingnya memperhatikan aspek nutrisi selama bulan Ramadan ini. Tadi yang saya garis bawahi ada 3 aspek utama. Yang pertama, nutrisi itu harus adekuat atau harus cukup sesuai dengan kebutuhan kalori kita. Kemudian harus seimbang gizinya, baik dari karbohidratnya, proteinnya, seratnya, dan juga dari kebutuhan cairannya. Dan juga harus bervariasi ya dok, tadi seperti yang dokter sebutkan, harus bervariasi dari menunya, tidak hanya mengkonsumsi 1 buah saja, tapi juga mengkonsumsi berbagai macam buah. Karena kebutuhan nutrisi kita itu tidak bisa dicukupi hanya dari 1 jenis makanan saja. Mungkin itu yang bisa saya garis bawahi dari
penjelasan Dr. Vina. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab.